Perkenalkan, nama saya Aditya Renzenesti, NRP 128. Saya akan mereview ulang terkait kuliah tamu yang dibawakan oleh Mas Ahsanul Marom. Jadi menurut Mas Ahsanul Marom, data ini memiliki banyak kegunaan di bidang industri terutama, dan bahkan sudah sampai masuk ke proses-proses yang sangat detail, hingga besarannya pun tidak dapat terhitung lagi. Kedepannya data akan menjadi sangat berharga dan bahkan lebih berharga dari mata uang itu sendiri, dari nilai mata uang, atau mungkin mata uang data itu adalah sebagai mata uang di suatu hari nanti. Begitu. Lalu perkembangan penggunaan data juga bertambah sangat pesat setiap tahunnya, terutama pada perbankan seperti dokumen-dokumen, lalu data-data terkait nasabah dan sebagainya. Data juga harus dapat di-manage secara real time dan tidak boleh ada penundaan walaupun itu hanya 1 detik atau sepersekian detik. Dan kebanyakan data akan berupa data unstructured yang dapat berupa gambar, email, teks, dan sebagainya. Data akan selalu tidak konsisten atau tidak ada kepastian, dan dimana ada istilah dan daripada itu ada istilah bahwa kepastian dari data adalah ketidakpastian itu sendiri. Data tidak dapat berdiri sendiri dan harus memiliki informasi dengan cara menyalakan beberapa data untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau informasi, dan pada akhirnya akan menjadi suatu kebijakan atau proses-proses yang dilakukan dari data itu, dari pemrosesan data sebelumnya. Dan ada 5 tahap analitik dari big data yang dimulai dari deskriptif tentang apa yang terjadi, lalu diagnostik tentang bagaimana data itu terjadi, dan masuk ke bagian complexity, di mana terdapat prediktif atau tentang apa yang akan terjadi, preskriptif tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Lalu pada akhirnya data tersebut masuk ke analisa tersebut masuk ke tahap kognitif atau apa yang paling terbaik yang dilakukan. Nah, kognitif ini biasanya outputnya adalah artificial intelligence atau AI, seperti itu. Lalu saya jelaskan beberapa, yaitu deskriptif analitik. Pada hal ini tampilan-tampilan dashboard atau data-data didapat sebagai langkah awal dalam menganalisa data. Sebisa mungkin jangan sampai berhenti pada tahap ini. Jadi kita deskripsikan, kita diagnosa dan sebagainya. Lalu pada diagnostik analitik adalah tentang bagaimana sih semua itu terjadi, dan kita melihat hal unik apa yang akan yang bisa kita simpulkan dari data tersebut. Lalu pada prediktif dan preskriptif analik itu tentang apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus diambil atau apa yang harus dilakukan untuk dapat prediksi tersebut terjadi. Di sini setelah kita mendapatkan insight, kita akan dapat menentukan langkah apa yang akan terjadi apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat terjadi atau dapat diberikan out, seperti itu. Lalu analisa bisnis diperlukan 2 alasan utama, yaitu meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya. Jadi hanya ada 2 itu. Lalu baik, sekian dari saya. Seperti itu apa yang saya tangkap dari kuliah tamu Mas Ahsanul Marom terkait dengan big data, seperti itu. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan video ini saya akhiri.